Kalaulah mereka ngerti, orang nggak akan berbuat dosa kok. Kalau dia lagi sadar. Adapun ketika dia terlepas, dia terkadang Allah ingin menunjukkan kuasanya bahwasanya memang kita nggak bisa apa-apa. Ya, la haula wala quwata illa billah. Kadang kalau Allah ingin merasakan nikmatnya kebenaran, dia kadang seorang wali itu kadang dipersalahkan. Artinya dia bisa salah, tapi di dalam kesalahan itu kan langsung tobat dia kan. Beda dengan macam kita. Ketika salah kita lurus saja dalam kesalahan itu, bahkan merasa aman dari kesalahan kan. Kalau para wali itu tidak. Ketika dia sedang tersalah, maka dia semakin nikmat. Ya Allah, memang la haula wala quwata illa billah, tidak kuasa ya Allah, saya tidak kuasa ya Allah, yang kuasa hanya Engkau ya Allah. Balik dia, detik itu juga dia balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ketika kita mengingat tapi ternyata lupa ya. Bagaimana nikmatnya ingat itu ketika kita sudah lupa. Artinya ketika kita pernah lupa kemudian ingat, kan nikmat kan. Allah ingin menunjukkan kuasanya seperti itu. Maka itu Allah menciptakan berpasang-pasangan. Menciptakan Allah menciptakan baik, menciptakan buruk. Jadi baik itu bukan untuk dikonsumsi ya. Baik Allah ciptakan untuk dilaksanakan, kemudian buruk Allah ciptakan untuk dihadiri, untuk dihindari ya. Baik untuk kemuliaan, menghindari keburukan itu juga untuk kemuliaan, untuk kemuliaan. Jangan dipukul rata pula nanti pahamnya. Jadi baik buruk dari Allah. Memang baik buruk itu hakikatnya dari Allah. Artinya hidupnya, kuatnya, semuanya itu kan yang dipakai Allah Ta'ala. Akan tetapi di dalam hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dan buruk itu disediakan, yaitu adalah buruk itu untuk dihindari, kemudian baik itu untuk dilaksanakan. Semuanya menghindari dan melaksanakan kebaikan itu adalah semuanya adalah untuk kemuliaan manusia. Allah tidak mengambil untung daripada amalan manusia. Semua untuk manusia. Kita diuji itu kan untuk diri kita kan, bukan untuk Allah. Allah tetap melihat kok. Kita nggak beramal pun Allah nggak pensiun. Allah tetap Tuhan. Dulunya, sekarang, dan yang akan datang sampai kapanpun dia adalah Bapa selama-lamanya. Nggak patean. Maka kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak butuh kepada kita. Allah hanya menginginkan hamba-hambanya bagaimana kembali kepadanya, agar dia tahu penciptanya. Maksudnya menciptakan langit dan bumi ini dan alam semesta ini, lahir dan batin, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia adalah sang pencipta, dia berhak untuk membuat aturan-aturan. Membuat salat, membuat apa kan haknya dia lah. Takkanlah kita bukannya punya kita, kemudian kita pula nak mengatur ya. Kita buat orang, kita sekolah di tempat orang ya, kita pula yang mau mengatur. Yang punya sekolah itulah yang bisa mengatur tuh, yang membuat itulah yang mengatur tuh. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun alangkah naifnya kalau kita tidak kenal kepada sang pemiliknya. Kita cuma kenal nama sang pemilik. Bahaya kalau cuma kenal sama bang pemilik. Kenal gak nama saya ya, ini apa namanya, umpamanya nih rumah saya ya, ibu sudah kenal dengan saya, bapak sudah kenal dengan saya. Akan tetapi karena tidak kenal kepada saya, maka itulah akibatnya kadang kurang ajar kan di rumah kita. Maka itu tetap puncaknya yaitu adalah kenal kepada sang pencipta. Kenal kepada sang pencipta, bukan hanya kenal nama, bukan hanya kenal namanya, tapi kepada zat dia yang wajib al-wujud, yang wajib adanya. Nah, inilah permasalahannya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama-ulama itu senantiasa mengumandangkan awal wajibin alal insan ma'rifatullah. Jadi awal pertama sekali diwajibkan kepada manusia, apalagi khususnya ala kulli muslimin, kepada kaum muslimin, ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu pertama
Ini ilmu pokok. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kefakiran, bahwasanya ketika kita sudah mengakui bahwasanya kita fakir, sebelum kita berjalan itu sudah dianggap sampai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti akan disampaikan, Allah sudah menunggu, Allah sudah menyambut kita. Tapi kalau kita hati banyak penuh dengan kesombongan, saya merasa pintar, ya takkan sampai kapanpun, Bang. Udah gelap dengan ilmu itu, ya udah tersiksa dengan ilmu itu. Padahal ilmu itu untuk memudahkan manusia dalam urusan apapun, dalam urusan dunia kah, dalam urusan akhirat kah, ya dengan ilmu. Akan tetapi ketika dia miliki itu ilmu, maka itu justru dia sengsara dengan ilmu. Harta juga demikian, ketika dia miliki itu harta, maka dia akan sengsara dengan harta. Ketika dia miliki itu jabatan, maka dengan jabatan itu dia sengsara. Ketika kita miliki diri kita, maka dengan diri kita juga kita akan sengsara. Makanya anfusakum wa ahlikum nara itu jagalah dirimu, ya, daripada api neraka, dan keluargamu daripada api neraka. Bagaimana kita akan terjaga? Diri kita, zahir dan batin kita yang dirajakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keluarga yang di luar kita. Kita kenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita mengajak orang kenal kepada Allah, masa kalah kita dengan iklan sampo, iklan sabun. Nah, ini yang memang Allah itu untuk mengenalkan dirinya. Masa salah kita mau mengenalkan kepada Allah? Kita berdakwah itu, kiai berdakwah, ustaz berdakwah itu intinya untuk mengenalkan kepada Allah kok. Cuma ada yang ahli hukumnya akhirnya mengenalkan kepada hukumnya Allah, hukum fikih. Nah, benar juga dia, cuma masih dalam hukum, dikenalkan kepada hukumnya, belum sampai kepada yang punya hukum. Kita ini mengenalkan kepada yang punya hukum. Sehingga kalau kita sudah kenal kepada yang punya hukum, maka kita berkasih di dalamnya kepada zat yang punya hukum itu, maka justru kita dengan hukumnya kita akan mudah mempelajarinya. Dan ada kesalahan sedikit kita dimaafkan kok. Kalau Allah sudah cinta, kita cinta kepada Allah, kesalahan sedikit itu tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang paling penting itu mengenal Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana mungkin kita bercinta nggak kenal kepada yang tidak dicintai? Itu cinta bertepuk sebelah tangan kan? Ngayal-ngayal aja. Ya. Karena orang yang cinta itu adalah hanya cinta kepada yang cinta kepada yang dikenal. Cinta kepada yang tidak dikenal itu namanya itu ngayal-ngayal. Ya.